Gilang masih di tempat yang sama di Kopi Bajuri, Jalan Sersan Bajuri. Sekarang kita masih bersama Aridwan ya. Tadi terakhir di episode sebelumnya tuh ngebahas tentang kemampuan pasti akan bertambah seiring bertambahnya usia. Nah, lanjut dari episode kemarin nih, Jadi sebenarnya kemampuan apa sih yang seiring bertambah nih? Jadi kemampuan paling awal dulu deh yang rasain tuh apa gitu. Oke, yang pertama itu ya yang udah dibicarain tentang penglihatan. Ya, gitu. Yang kedua healing ya, pengobatan gitu. Berarti healing ini kita bisa menyembuhkan orang gitu ya? Yang dari medis dan non medis sih, tapi masih tingkat bawah juga sih gitu. Jadi kalau yang kenanya udah ketahuan nih non medis, barulah gitu maju gitu. Kalau misalnya medis berarti Aridwan cukup ngasih tahu, oh ini medis berobat medis, aja gitu. Iya, betul. Nah, terus pada saat penanganan yang non medis ini apakah Aridwan pernah terus atau ada sesuatu yang berkesan gitu? Oh, pernah yang nyoba ngebantu almarhum Uwa yang udah meninggal ya. Nah, jadi waktu itu Ridwan udah nyoba healing ya, berhasil sih. Jadi si sakitnya tuh lebih berkurang, dan karena sakitnya juga kan ada gangguan dari hal lain gitu ya. Tapi Ridwan diserang sampai Ridwan ngalamin yang namanya anxiety lah gitu. Oh iya, pasti banget. Ya kalau orang bilang kan depresi gitu ya, tapi enggak lah ya, jangan sampai depresi, kan beda lagi kayak gitu. Ya anxiety, jadi tiba-tiba ngerasa takut aja gitu, takut kematian, takut penyakit gitu ya. Jadi anxiety itu kan ketakutan yang nggak puguh datangnya dari mana gitu. Nah, benar. Itu tuh jalan selama 6 bulan dan kayak semacam gak ada obatnya gitu kalau udah ngalamin kayak gitu teh. Sembuh tuh ketika memperdalam spiritual kayak gitu. Spiritual, oke. Ketika memperdalam spiritual ini, hal apa sih yang Aridwan pelajari? Apakah mendekatkan diri sama yang pencipta, terus atau bagaimana gitu? Versi Aridwan ya? Versi Aridwan, ya itu tadi mendekatkan diri sama Allah gitu ya. Terus sholatnya tuh lebih ditingkatin lagi, kayak ke masjid tuh waktu anxiety itu nggak absen selama 6 bulan. Nggak pernah nggak ke masjid gitu ya. Tapi ketika kita udah sembuh, ya namanya manusia lalai lagi gitu. Suka hilaf. Terus ngaji ya, sampai si mamah juga kok tumben-tumbenan ngaji bisa sampai sehari sampai 3 kali kayak gitu. Karena namanya ketika ketakutan kan kita nggak kenal yang namanya capek gitu ya. Karena kita fokusnya pengen sembuh. Nah, udah sembuh dari anxiety itu, meningkatlah, ada kemampuan lagi kayak gitu. Yang gak keren? Telekinesis. Telekinesis, ya, sempet waktu itu. Ini telekinesis ini jarang-jarang banget, karena Gilang juga ada temen nih, temen beliau Starseed lah, kita tahu kan Starseed. Starseed ya. Ya, dan di Facebooknya juga temanku ini nunjukin video-video yang emang dia bisa melakukan telekinesis. Tapi telekinesisnya bukan yang ngegerakin benda-benda berat ya, tapi kayak kertas atau kayak pensil yang bener-bener bisa digerakin gitu. Tapi mungkin telekinesisnya temen aku sama Aridwan berbeda. Nah, pengen tahu nih telekinesisnya Aridwan tuh kayak gimana sih gitu? Waktu itu Ridwan sempat bertengkar ya sama orang, terus Ridwannya marah. Nah, ketika Ridwan marah itu tiba-tiba si benda-benda di sekitar gerak. Nah, kirain sama makhluk halus, tapi kan kok nggak ada yang ngegerakin gitu kan. Biasanya kalau ada yang gerak gitu kan suka kelihatan gitu ya, nggak ada yang ngegerakin. Terus kaca tiba-tiba pecah. Kaca cermin. Posisi cerminnya nempel di dinding. Nempel. Oh enggak, di dinding gitu berarti. Bukan nempel di dinding sih, jadi ada kayu lagi gitu. Cermin buat dandan gitu. Terus pecah tiba-tiba. Nah, udah dari situ Ridwan ngeginiin tangan gitu tuh pada jatuh gitu. Tapi kalau Ridwan lagi marah doang. Dan sekarang kemampuan itu ya sepertinya sudah hilang karena nggak Ridwan latih gitu. Iya, benar. Itu cerita aja ya, terserah percaya atau enggak gitu. Ya itu balik lagi ke Sobat Jurnal yang nonton, mau percaya atau enggak. Karena yang namanya kemampuan tersebut itu Gilang percaya ada, karena telekinesis sendiri sebenarnya kita sebut itu kekuatan otak ya. Karena kan kalau otak kita terus dilatih, kita mau kemampuan apa pasti akan muncul gitu. Termasuk seperti telepati dan sebagainya. Ya kan? Nah, kalau yang aku dengar ya dari Aridwan, yang telekinesis ini muncul ketika sedang emosi gitu. Nah, berarti Aridwan ini emang akan mengeluarkan energi yang sebegitu besar ketika emang emosinya memuncak gitu. Karena bingung melampiaskannya kemana, akhirnya ya energi itu berbenturan kemanapun gitu ya. Benturan, betul. Berarti pada saat itu emosinya ditahan atau apa nih? Waktu itu emosinya enggak keluar emosinya, tapi karena kaget jadi tiba-tiba
takut sendiri gitu. Jadi takut. Jadi berhenti lagi gitu. Akhirnya main-main lah kayak sedotan gitu, diputar-putar gitu ya. Terus kayak pensil, yang paling berat sih botol gitu ya. Coba digituin, gerak gitu. Nah, tapi dulu sih pas udah Ridwan bukan memperdalam, lebih ke kesibukan duniawi itu hilang gitu ya. Nggak tahu hilang atau mungkin masih ada sedikit gitu ya, tapi ya nggak dipakai lagi gitu. Termasuk healing nggak nih? Healing nggak. Kalau healing masih ada gitu, masih nempel. Berarti pada saat ini kemampuan Aridwan yang masih melekat sampai sekarang adalah healing gitu. Dan emang masih sering dipakai berarti ya buat nolongin orang-orang atau? Iya, buat keluarga sih. Ke keluarga. Kalau orang-orang kan Ridwan tanya dulu mau nggak gitu. Kalau ini lebih seringnya ke keluarga. Ke keluarga. Berarti paling kayak sakit-sakit ringan atau? Ya sakit ringan, betul. Jadi kalau sempat waktu itu kan adik nih ya udah ke dokter, tapi selama berhari-hari itu nggak sembuh-sembuh si adik tuh gitu ya. Si mama bilang, Wan kan punya kemampuan itu healing, cobain diiniin lah sebisa-bisanya gitu ya. Ridwan se-feeling Ridwan gitu ya, jempol ditempelin ke tanah kayak gitu, baca doa terus pakai angin-angin gitu ya, ditempelin ke adik. Alhamdulillah besoknya sembuh gitu. Tapi ya itu mah balik lagi itu pertolongan Allah sih gitu. Berarti tipenya healingnya Aridwan ini ketika dihadapkan sebuah kasus, Aridwan pasti langsung dapat gambaran harus lakuin apa gitu. Nah itu. Iya. Iya. Berarti misalkan kalau ini Ridwan coba kamu pakai daun sirih, daun ini kamu iniin nanti ke ini orang. Jadi muncul di kepala ya. Muncul. Oh iya. Karena emang ada beberapa tipe healing nih Aridwan yang Gilang tahu. Ada yang emang dapat gambaran cara-caranya itu seperti apa itu di kepala. Terus ada yang emang manfaatin energi tubuh dia atau energi alam gitu. Ada yang emang menggunakan doa-doa. Siapa sih kayak yang berdiri yang nggak fokus? Oke, balik lagi. Nah, berarti selama ini apakah Aridwan coba untuk mengembangkan healingnya lebih ke yang lain atau gimana gitu, kayak dalam artian bukan cuma untuk keluarga nih, Aridwan ada dorongan pengen coba ke orang lain juga gitu? Kalau dorongan, kalau untuk mencoba gitu enggak sih. Tapi kalau memang orang itu mau, ya Ridwan maju lah gitu. Maju gitu. Karena kan masalah healing ini hal yang nggak terlihat kan. Orang tuh ada yang percaya atau ada yang enggak gitu. Jadi ya daripada bikin orang lain seuzon sama kita kan dosa juga gitu ya. Ya mendingan nggak usah lah gitu. Sembuh aja sendiri gitu. Ada cara sendiri untuk sembuh. Ada cara sendiri lah ya. Sendiri gitu. Kalau non medis berarti pernah nanganinnya yang kasus yang itu aja, yang UA ya yang tadi. Yang UA. Yang UA. Kalau yang berarti cuman hanya yang UA aja waktu itu untuk penanganan. Ada paman kayak gitu, ada sempet gitu. Dan itu ngalamin juga yang namanya diserang balik lah kita istilahnya. Iya, ngalamin juga. Cuma pas udah ngalamin cuma sekali doang tuh anxiety-nya ya, pas udah diserang balik lagi cuma sekedar jadi pikiran bisa ngontrol tapi jantung nggak bisa. Jadi mereka datang tandanya langsung deg gitu. Tapi kitanya karena udah nggak takut jadi ya udahlah diantepin nanti juga hilang sendiri gitu. Kalau sekarang tuh kalau dulu mah aduh ya Allah kayaknya itu pengalaman terburuk deh, pengalaman anxiety itu karena nggak ada obatnya. Nggak ada obat gitu ya. Bener. Oh berarti kalau Aridwan mah bukan yang dihantui dengan perasaan mau bunuh diri, tapi justru Aridwan ditakut-takuti dengan sebuah kematian itu sendiri. Gitu. Iya. Boro-boro mau bunuh diri mati ada takut gitu. Takut. Gila. Karena ada beberapa nih Aridwan, teman-teman indigo aku yang emang kalau sedang mengalami depresi atau anxieties kayak gitu, ada yang emang kacau deh pengen bunuh diri bawaannya gitu kan. Dengar sih itu karena katanya itu yang memang indigo gitu. Iya, makanya kalau dan kan bukan. bukan indigo. Bukan indigo tapi IndiHome. wah disebutin. Nah, oke. Jadi mungkin Gilang cukup tanya sampai situ karena cukup menarik ya, dari mulai healing terus tadi juga telekinesis gitu kan, dan asal projection gitu kan. Terus aku juga penasaran nih, Aridwan ini kan sebagai penyanyi juga ya, iya kan, penyanyi. Nah, tahu nggak sih kalau misalkan kayak suara-suara kita tuh kadang suka bisa mengundang mereka gitu? Iya. Percaya kan? Percaya, kan ngalamin. Berarti lagu-lagu yang bisa manggil hantu itu sebenarnya ada atau enggak sih? Ada tapi ya? Kalau yang Ridwan paham nih ya, secara not itu, jadi ada bentukan not sama chord yang memang identik untuk manggil mereka. Jadi bukan karena lirik nggak tahu wallahu alam gitu ya, bisa juga. Tapi yang Ridwan tangkap dari segi not sih. Selalu kalau Ridwan mainin lagu kayak klasik gitu kan ada
bentukan-bentukan not yang gimana gitu ya, ada yang datang kayak gitu. Terus Ridwan juga ada menciptakan lagu yang nyeritain tentang anak-anak seperti itu, tapi posisinya sebagai anak ketiga, orang ketiga. Nah, not-notnya kayak gitu, jadi setiap Ridwan mainin itu ada yang datang kayak gitu. Berarti kalau versi Aridwan ini lagu-lagu pemanggil hantu itu sebenarnya bukan dari liriknya ya, tapi dari sebuah not. Nah, Sobat Jurnal pasti penasaran banget kan sebenarnya lagu-lagu pemanggil hantu itu beneran efeknya memanggil mereka atau enggak. Dipikir tuh ternyata dari lirik yang emang mengundang atau apa, tapi justru kalau versi Aridwan sebuah not yang dikeluarkan itu sendiri ya. Jadi tadi kan kata Aridwan sendiri di video sebelumnya ini dari not ya. Betul. Sebenarnya not-not yang seperti apa sih yang bisa memanggil? Not kalau yang ngerti atau belajar musik itu chord diminished itu diminished 7 itu rawan banget menciptakan vibes yang horor lah kayak gitu. Nah, itu diminished kayak gitu. Terus bunyi-bunyi siulan kayak gitu. Oh, siulan juga manggil. Siulan. Makanya kan kenapa orang dulu bilang jangan siul-siulan malam-malam gitu, karena memang Ridwan nyobain dan gitu. Iya. Berarti siul itu bukan mitos ya, tapi fakta memang bisa memanggil mereka gitu. Ya, karena bentuk frekuensi yang juga berbeda. Ya, itu siul itu kan sama dengan whistle gitu ya. Cuma kalau whistle itu enggak, karena lebih berisik mungkin karena lebih takut gitu. Nah, kan ini suara ya yang dihasilkan. Suara itu kan ada yang namanya gelombang frekuensi. Betul. Berarti gelombang frekuensi ini yang disenengin sama mereka gitu, yang datang gitu. Dan biasanya tuh kalau kita not-not tadi yang diminis ya. Diminis itu apakah sosok yang datang ini bagus-bagus wujudnya atau yang bagaimana gitu? Yang ngeri-ngeri sih. Yang ngeri-ngeri. Yang punya energi negatif gitu. Karena yang positif mah dia jarang menonjolkan diri, jarang mau menunjukkan diri pada orang gitu. Kalau yang sengaja datang biasanya negatif. Ya, tapi ini yang berdasarkan pengalaman Ridwan ya. Gitu. Dan biasanya yang negatif ini apakah nyerang atau emang datang karena merasa terpanggil atau gimana? Datang aja sih. Datang aja ya. Iya. Tapi kalau misalnya kitanya nggak ada maksud apa-apa gitu, cuma main doang, dia pergi lagi gitu. Aridwan sendiri pernah saat itu coba buat main suatu musik, ternyata ada musik itu sendiri bisa memanggil gitu, ada yang datang gitu. Ada ya aja kayak tapi maaf itu nggak bisa Ridwan sebutin lagu apa gitu ya. Jadi ada ya lagu pop gitu ya yang memang banyak viral sempat gitu. Lagu itu juga pop? ada lagu pop juga. Terus yang banyak juga lagu klasik gitu kan, karena itu not-notnya Ridwan juga nggak ngerti, karena kalau lagu klasik itu setiap not, setiap bentukan chord atau progresinya itu punya arti gitu. Nah, ternyata ada yang punya arti kayak manggil-manggil yang kayak gitulah gitu. Aku juga pernah observasi nih Aridwan, karena dulu tuh aku kayak nyari tahu cara ngusir hantu lewat musik tuh ada enggak gitu, dan ternyata emang salah satunya adalah musik klasik, terus sama satu lagi Gregorian, tahu nggak sih? Gregorian yang kayak yang kayak musik-musik gereja-gereja Katolik kayak gitu kan. Dan ketika dinyalakan musik klasik pada saat itu hantunya justru nggak ngedeketin gitu, malah kayak makin jauh, kayak seolah-olah frekuensi yang dihasilkan dari musik klasik ini gitu kayak membuat dia terganggu gitu. Betul. Iya, ada yang kayak gitu. Berarti ada yang emang buat ngusir, ada yang emang buat ngeganggu gitu. Manggil. Manggil. Dan Ridwan juga ada nih nyiptain lagu juga yang pakai chord-chord yang sedikit memanggil mereka gitu. Sengaja memang ada bikin lagunya. Jadi lebih menceritakan tentang ini sih yang orang-orang indigo gitu. Cuma Ridwan sebagai orang ketiga nih gitu ya, yang menceritakan mereka yang seperti ini tuh pengalamannya tuh kayak gimana gitu. Ini Ridwan tahu nih, ini lewat musik, dan musiknya ngandung juga yang bisa memancing gitu. Lagu ini ada nggak di YouTube? Ada dong. Oke. Judulnya belum. Boleh. Judulnya apa? Judulnya Tentang Nila. Tentang Nila. Ngerti kan? Oke. Orang-orang nanyain Nila itu siapa? Kata kan orang-orang tuh nyangkanya cewek gitu ya, cewek Ridwan Nila, padahal sebetulnya bukan. Nila itu diambil dari warna. Ya, orang yang punya warna itu gitu. Warna yang emang identik berteman dan bersinggungan lah dengan makhluk-makhluk seperti mereka gitu. Betul, iya. Terus kalau lagu-lagu pemanggil hantu kayak kita tahu lah pasti lagu yang populer banget sama yang terkenal dan identik dari Teh Risa,
boneka Abdi nih. Ya. Boneka Abdi sendiri, apakah emang menurut Ridwan bisa memanggil atau enggak sih? Pengalaman Ridwan itu kan ada di buku piano ya, ngajar ada manggil. Itu lagu Belanda yang Hansen Klein kan? Iya. Gitu. Dan yang terpanggil anak-anak atau yang buruk-buruk? Itu, ya anak-anak tapi ya rupanya pucat gitu, berarti buruk juga sih. Buruk juga ya. Buruk juga. Jarang sih yang gitu-gitu kepanggil-panggil yang bagus-bagus gitu, jarang. Karena ada beberapa emang yang kayak bukan lagu yang emang ada lirik ya, kadang gamelan-gamelan aja tuh suka manggil tuh gitu, kayak vibes-nya beda banget kan. Dan ketika datang tuh ya dilihatnya mungkin orangnya 50, tapi ketika Gilang lihat ternyata ada 100. Iya. Nah, jadi aku penasaran nih, apakah Ridwan pernah konser gak sih, kayak konser musik terus wah ini ada manusia, ada yang bukan manusia juga jelas nih. lah. Mungkin bisa dibilang setiap manggung, setiap di studio selalu ngalamin kayak gitu. Ini yang orkestra aja cuma berapa gitu kan, kayak kemarin di waktu Ridwan diundang buat nyanyi itu ya di luar kota. Ini yang orkestranya cuma seginian, tapi di belakangnya tuh ada banyak. Ada banyak. Ngeganggu nggak sih? Itu ngeganggu ke pandangan aja sih. Cuma sempet nih waktu di atas panggung, yang ngeganggu tuh anak kecil. Dia ini kaget. Dia nengkap gitu sampai Ridwan jatuh. Tapi kan kita tuh bingung, orang lain teh nggak ada yang tahu gitu Ridwan tuh ditengkap. Jadi kan kita tuh bingung mau marah atau mau gimana nih gitu. Iya, karena orang nggak lihat pada saat itu gitu kan. Jadi gak fokus tadi mau nanya gitu kan. Gara-gara si Eta. Nah, ini nih Ridwan, kalau pengalaman aku ya, aku tuh pernah merhatiin juga kadang kalau kita nyetel lagu-lagu galau gitu, lagu-lagu yang emang sendu-sendu lah gitu buat overthinking tiap malam gitu kan. Iya. Kadang itu ada sosok yang emang datang gitu. Dan sempat kejadian waktu itu aku lagi diem di kamar malam-malam, entahlah jam berapa gitu kan. Emang lagi nyetel lagu-lagu galau gitu kan, lagu-lagunya ya Tiara Andini, siapa sih yang nggak kenal gitu kan, galau banget kan. Tapi ada satu sosok nih yang muncul di kamar gitu kan, aduh ganggu banget gitu kan. Pas diganti lagunya ke lagu yang pop yang happy gitu ya, dia langsung ngomong, jangan diganti atuh gitu kan. Kenapa emang? Nggak apa-apa, saya teh seneng sama lagu ini gitu kan. Oh, emang kamu zaman lagu ini? Iya gitu katanya. Jadi intinya mungkin ya meninggalnya masih sempat denger lagu ini gitu kan. Jadi ternyata lagu itu juga berkesan buat mereka gitu. Iya. Berarti baru-baru kalau yang kayak gitu ya. Iya, terkadang emang sebuah lagu itu bisa mengingatkan mereka pada sebuah kejadian gitu. Makanya mungkin ketika Ridwan tampil orkestra ya, orkestra atau apa, dan ada sosok-sosok yang muncul, mungkin sebenarnya maksud mereka bukan mau mengganggu, walaupun rupanya buruk, tapi mungkin mereka bernostalgia akan sesuatu gitu. Iya. Gila, bisa gak matanya fokus doang. Oke. Jadi Ridwan ada yang mau ceritain lagi nggak nih? Apalah. Ini panggil. Jadi ini tetap roll ya. Oh iya. Panggil aja biar mungkin yang komunikasi langsung. Panggil. Ya itu yang penasaran yang di belakang-belakang. Oke, baiklah. Hah? Lebih saja sekalian. Oke, roll. Tar dulu, coba dulu ya, bisa dipanggil enggak? Di ini dulu Sambil 3, 2, 1. ya, jadi gimana? Ada cerita lagi nggak nih yang Ridwan mau bahas, atau mungkin yang masih berkaitan tentang musik gitu? Tentang musik sih kayaknya kalau untuk berhubungan dengan hal interdimensional kayak gitu kayaknya cukup ya, karena sebetulnya sih Ridwan ngejalanin profesi Ridwan sama hal yang kayak gini tuh kayak berseberangan gitu, bertolak belakang. Jadi musik ya musik gitu, interdimensional yang kayak gitu ya ke beda arah lah, Beda arah lah ya. gitu. Bang nggak mau tahu, nggak mau. Bang, aku ngomong ke abang, nggak mau. Paling closing aja lah ya. Ridwan ada yang mau sampaikan lagi nggak? Enggak sih, sebentar yang disampaikan ada sih kayak kayak motivasi gitu atau gimana? Oh iya, kita belum bahas itu ya, motivasi. Iya. Motivasi lebih ke untuk anak-anak. Enggak kata-kata ini kata-kata mutiara kayak gitu. Bang, masih roll. Oke. Ridwan sendiri sebelum kita penutupan nih,
mau nyampein sesuatu nggak buat Sobat Jurnal Indigo atau buat fans Aridwan yang lagi nonton juga nih? Waduh, fans. Ya, jadi sedikit aja sih Ridwan, kan kalau ini kan kita menceritakan tentang Ridwan yang di masa lalu gitu ya, tentang segala perkembangan, baik itu segi musik maupun yang sekarang konten tentang horor gini ya, tentang Iya. hal yang kayak gitu gitu. Jadi Ridwan mau sampaikan bahwa kita akan selalu menertawakan diri kita di masa lalu, tapi kita yang sekarang akan selalu ditertawakan oleh diri kita di masa depan. Seperti itu. Jadi ini maksudnya gimana nih? Ditertawakan. Jadi istilahnya kita mungkin akan mengingat kejadian-kejadian sebelumnya gitu ya. Gitu ya, yang menurut kita yang lalu berat, ternyata menurut kita yang sekarang Sekarang ini akan menjadi gampang hal yang itu mah, gampang gitu. dan hal yang berat di sekarang akan menjadi hal yang gampang di masa depan. Nah, gitu. jadi gitu Sobat Jurnal atau buat pengikutnya Aridwan nih gitu kan, biar kalian lebih paham gitu. Nah, ya udah cukup sampai sini Aridwan podcastnya, Ya, terima kasih. karena cukup menarik juga sih dari seorang musisi. Ternyata ada kisah-kisah menarik, kisah-kisah spiritual yang ya menarik sih menurut Gilang, mulai dari kemampuan-kemampuan lainnya gitu. Berarti abis ini kita siap dong, siap kemana? siap nyari uka-uka. Oh, kira ini cuma segmen ini doang, bukannya Ridwan pulang ya sekarang ya? enggak dong. Enggak ya? Karena Waduh. khusus buat tamu Jurnal Indigo, selain di podcast harus juga ngerasain uka-uka. Waduh, Bang Andi gak bilang, parah. Nah, yaudah nggak usah tunggu basa-basi lagi. Buat Sobat Jurnal jangan lupa komen, like, subscribe, dan pastikan juga kalian nanti nonton juga YouTube channel link yang akan dicantumkan di deskripsi Jurnal Indigo. Kalau gitu kita pamit dulu dan sampai sini, sampai jumpa buat Sobat Jurnal ya. Ya, dadah.